Tradisi pengelukatan pada Hari Raya Banyu Pinaru yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2020 ini, berlangsung berbeda dari Hari Raya Yabek sama sebelumnya. Jika sebelumnya dipadati puluhan ribu umat untuk melaksanakan ritual pengelukatan, tahun ini hanya berkisar seribuan orang. Namun demikian sekitar 200 petugas dari kepolisian, TNI, tenaga kesehatan serta petugas pengamanan tradisional yang disebut pecalang, melakukan pengamanan secara ketat. Protokol kesehatan pun diberlakukan secara konsisten. Bagaimana pelaksanaan ritual yang bermakna menghapus kekotoran diri secara spiritualitas ini berlangsung? Ikuti videonya sampai tuntas. Menyimak videonya, kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dari video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Hari Raya Banyu Pinaru yang identik dengan hari pembersihan diri secara spiritual, membuat kolam suci di Pura Tirta Empul tampak siring, selalu dipadati umat. Kehadiran warga pemeluk Hindu Bali ini untuk melakukan prosesi pengelukatan atau pembersihan diri secara niskala. Ritual sakral ini dilaksanakan dengan mandi di kolam suci yang ada di area pura. Berbeda dengan Hari Raya Banyu Pinaru sebelum-sebelumnya, kali ini jumlah pemedek menurun drastis. Menurut Jro Mademawi selaku Bendesa Desa Adat atau pimpinan tertinggi Desa Adat Manukaya, yang mengelola Pura Tirta Empul tampak siring. Penurunan ini memang harapan warga pengelola pura, bahkan untuk menurunkan jumlah pengunjung. Pihaknya sejak lama telah melakukan sosialisasi kepada semua umat untuk tidak melakukan pengelukatan kali ini. Bandingkan tahun-tahun sebelumnya, pengunjung sekarang jauh lebih berkurang. Sangat signifikan karena ini memang kita harapkan mereka yang mau melukat di hari Saraswati dan Banyu Pinaru ini supaya membatasi dulu. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sangat ketakutan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya imbauan seperti itu, mereka pemuda itu sadar bahwa dengan cara itulah kita bisa menyelamatkan umat kita yang melukat di kampung. Senada dengan Bendesa Mademawi, Kapolsek Tampak Siring AKP Wayan Sujana juga mengakui adanya penurunan jumlah pengunjung di area Pura Tirta Empul di saat Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaru 5 Juli 2020. Penurunan ini terjadi sangat signifikan, jika di hari raya yang sama di tahun-tahun sebelumnya berkisar 10.000 orang. Saat ini jumlahnya sekitar seribuan orang, yang datang pun berasal dari daerah sekitar pura yang bersebelahan dengan Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Kecamatan Tampak Siring ini. Dulu menurut informasi dari bendesanya ya hampir 10 ribuan Mbak, dari jam 6 pagi itu sudah ramai banget. Tapi sekarang kita memberikan mereka masuk dari jam 8 dengan kartu antrian. Jadi sampai saat ini sudah hampir 800 orang lah. Dengan adanya penertiban dan pengaturan pemedek, di saat Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaru saat ini, disambut baik pengunjung. Selain diakui terwujud kekhusyukan dalam melaksanakan ritual suci pengelukatan, juga terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan prosesi suci ini. Dalam pengamanan ini, setiap pengunjungnya diwajibkan menjaga kesopanan dan ketertiban mulai saat tiba di area parkir sampai melaksanakan persembahyangan di akhir prosesi malukat. Setiap pengunjung juga diharuskan mengedepankan protokol kesehatan selama berada di kawasan suci Pura Tirta Empul.
Petugas pengamanan yang terdiri dari seluruh personil Polsek Tampak Siring ditambah jajaran Polres Gianyar, juga didukung jajaran Koramil Tampak Siring bersama petugas pengamanan tradisional yang disebut pecalang. Hal ini juga dibenarkan Kapolsek Tampak Siring AKP Wayan Sujana. Saya jelaskan sesuai dengan perintah pimpinan, jadi kita dilibatkan dari Polres 34 orang, kemudian dari Polri, dari Polsek itu 25 orang, dari Pecalang 50 orang, kemudian dari TNI 15 orang. Sistem pengamanan yang kita lakukan adalah kita bagi dalam 10 pos, Pak. Jadi 10 pos 1 sampai 10. Masing-masing pos itu diberikan panduan dalam rangka tupoksi mereka bekerja, tetap memberikan himbauan, jaga jarak, pakai masker dalam antrian. Kemudian di saat di air itu dipolakan dengan sistem per 25 orang. Jadi tidak ada yang antri di air, Pak, tidak ada. Jadi mencegah, di samping juga keamanan kesehatan, tidak ada yang kram perut dan lain sebagainya, juga dalam rangka protokol kesehatan. Selain petugas yang disebutkan itu, masih dilibatkan pula petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar. Dalam hal ini dilakukan oleh sejumlah petugas dari Puskesmas 1 Tampak Siring. Kehadiran petugas kesehatan di pintu masuk Pura Tirta Empul ini juga dilengkapi dengan 1 unit mobil ambulans, lengkap dengan berbagai peralatan lengkap, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam kondisi kesehatan pengunjung. Menyinggung adanya pengawasan dan pengaturan yang cukup ketat oleh petugas terhadap pengunjung, sejumlah warga mengapresiasi secara positif, bahkan disebutkan tindakan petugas yang mengatur semua pemedek yang datang untuk melaksanakan pengkukatan itu, dinilai sebagai langkah baik dalam menunjang jalannya ritual sakral itu dengan baik. Pengaturan bagi pengunjung ini diawali dari area parkir. Setiap pengunjung diberikan kartu untuk antrean sebelum memasuki area Pura Tirta Empul. 4 jenis kartu dengan warna yang berbeda itu menunjukkan kelompok dari pemedek untuk setiap sesiannya. Setelah mendapat kartu, semua pengunjung diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat termogan oleh petugas. Pengunjung pun wajib mencuci tangan serta menggunakan cairan hand sanitizer sebagai upaya mematikan virus maupun kuman jika terdapat pada tangan pemedek. Selanjutnya setelah antre, maka diizinkan untuk memasuki area selanjutnya, sambil menunggu yang ada di area di dalam selesai. Demikian juga untuk memasuki area kolam suci. Sebagai puncak dari ritual penglukatan, maka pengunjung wajib antre sambil menunggu warga selesai melakukan prosesi penglukatan di 14 pancuran suci yang ada di kolam yang dipercaya bermakna menghapus segala kekotoran spiritual maupun segala jenis penyakit, termasuk memusnahkan aneka jenis bakteri atau virus yang berbahaya bagi kesehatan. Jarak 5 meter untuk berbarisnya, satu-satu turun ke air. Lanjut kita dengan pancaran. Tidak terganggu, Pak, tidak mengurangi rasa kesakralan, Pak. Bagus, orang lebih tertib, lebih aman, nyaman, hidup dekat nanti. Tidak terganggu, Pak, ya? Lebih puas kita mendekatnya. Dalam melakukan penglukatan dengan mandi di sejumlah pancuran suci, sejumlah aturan baru juga diberlakukan. Selain pemedek tidak diizinkan mengaturkan canang di setiap pancuran, seperti yang airing dilakukan sebelumnya. Pengunjung juga dilarang berludah saat berada di dalam kolam. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari sebaran virus maupun penyakit menular kepada pengunjung lain ketika berada di dalam kolam suci ini.
Pemedek juga diatur jaraknya, sekitar 1–1,5 meter, guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Pemedek juga diimbau untuk mempercepat proses penglukatan, guna mempercepat pelayanan, karena masih ada warga yang antre di luaran. Setelah menjalani penglukatan di kolam, peserta memasuki tahap akhir yakni sembahyang di halaman suci di Utama Mandalapura. Persembahyangan ini dipimpin pemangku pura. Persembahyangan ini diakhiri dengan diperciki tirta kepada semua pemedek. Menurut mitologi masyarakat, awal keberadaan kolam suci Tirta Empul ini bermula dari kisah peperangan Raja Maya Denawa melawan pasukan Dewa Indra. Dalam cerita rakyat ini diceritakan bahwa Raja Maya Denawa bersikap sewenang-wenang dan tidak mengizinkan rakyat untuk melaksanakan upacara keagamaan untuk mohon keselamatan dari dewa. Setelah perbuatan itu diketahui oleh para dewa, maka para dewa yang dikepalai oleh Batara Indra menyerang Maya Denawa. Maya Denawa kalah dan melarikan diri hingga di sebelah utara desa Tampak Siring. Dengan kesaktiannya ia menciptakan sebuah mata air beracun mengakibatkan laskar Batara Indra yang mengejarnya gugur akibat minum air tersebut. Melihat hal ini Batara Indra segera menancapkan tombaknya dan air keluar dari tanah Tirta Empul. Air suci ini dipakai memerciki para dewa sehingga tidak beberapa lama bisa hidup lagi seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton habis videonya. Jangan agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, serta buka loncengnya agar Anda nanti mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Tidak lupa kamu ucapkan terima kasih atas dukungan Anda.